Selamat bertemu kembali. Dalam kesempatan ini kita belajar secara daring atau online dengan materi proyeksi dua vektor. Baiklah, kita akan bahas sama-sama. Saya tulis judulnya adalah proyeksi. Oke, saya tulis judulnya di sini, proyeksi vektor dan proyeksi skalar. Proyeksi vektor dan proyeksi skalar dari dua vektor. Oke, yang pertama coba ingat kembali tentang vektor satuannya, vektor satuan. Vektor satuan yang disimpulkan sama dengan E vektor, ya. Jadi vektor satuan dari A vektor ditulis E vektor A, ya, koma panjang E vektor A itu sama dengan satu satuan. Definisinya adalah definisi vektor satuan dari A vektor adalah vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Jadi panjang satuan A vektor sama dengan panjang vektor A dibagi, ya, ini sama dengan 1, ya, satu satuan. Jadi E vektor A rumusnya adalah A vektor dibagi panjang A vektor. Vektor satuan A sama dengan panjang vektor A, ya. Vektor satuan A adalah A vektor dibagi A panjang A vektor sama dengan satu satuan. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan, ya, saya gambar, ya, saya gambar misalnya ini adalah vektor A, ya, ini O, ini A, maka dikatakan adalah vektor A. Andaikan ini adalah panjang 1, ya, ini 2, ini 3, ini 4 misalnya, ya. Panjang vektor A itu sama dengan 4 satuan, ya. Atau panjang vektor A bisa ditulis 4 kali E vektor A, ya. Panjang vektor A 4 kali panjang satuan vektor A, ya. Maka vektor A bisa ditulis sama dengan, ya, 4 E vektor A, ya. Panjang vektor adalah atau sama dengan vektor A itu sama dengan 4 kali vektor A dibagi panjang vektor A. Ya, ya. Hanya
penulisan aja. Jadi vektor A bisa tulis 4 kali ya vektor A dikali panjang vektor A. Oke, ini untuk memahami vektor satuan ya. Jadi vektor A sama dengan 4 satuan panjang vektor A 4 satuan. Oke, nah kita akan bahas ini untuk memahami nanti tentang proyeksi vektor. Oke, saya buat halaman baru saja. Oke, sekarang perhatikan gambar. Misalnya saya buat proyeksi ya vektor A pada vektor B ya, misalkan itu sama dengan apa ya kata. Oke, gambarnya misalnya kemudian proyeksi skalar A vektor pada B vektor sama dengan apa, nah gitu ya. Oke, perhatikan gambar. Misalkan saya gambar ada vektor A ya, vektor posisi A ini A, dan ada vektor posisi B ya, sebanyaknya vektor posisi B. Nah, ini adalah B vektor. Jadi proyeksi vektor A pada vektor B adalah membuat garis tegak lurus dari titik A ya, dari titik A buat ada garis tegak lurus. Ya, dari sini buat garis tegak lurus. Nah, ini siku-siku, misalkan saya beri nama C ya. Berarti ini adalah vektor OA, ini vektor OB, ini vektor OC ya. Nah, maka yang ini di dalam ini adalah vektor C. Oke. Nah, sekarang proyeksi vektor A pada vektor B adalah sepanjang ini, sepanjang OC ya. Itu sama dengan C vektor. Ya, akan ketemu nanti rumusnya sama dengan apa gitu ya. Kemudian proyeksi skalar A vektor pada B vektor adalah mencari panjang proyeksinya, panjang proyeksi vektor A pada vektor B, yaitu panjang vektor C ini. Ya. Jadi adalah sama dengan panjang vektor C. Sama dengan apa? Jadi jelas proyeksi vektor A pada vektor B adalah hasilnya adalah vektor. Jadi jawabannya adalah berupa vektor. Proyeksi skalar A pada B vektor adalah jawabannya adalah merupakan suatu bilangan atau skalar. Ya, jawabannya adalah suatu skalar ya atau bilangan. Ya. Proyeksi berarti yang selalu positif ya, selalu positif. Oke, kita akan bahas sama-sama. Perhatikan, menggunakan proyeksi ya vektor A pada vektor B adalah C vektor. C vektor ya bisa saya katakan ya, C vektor adalah dilihat dari panjang dari vektor B bisa dikatakan panjang C vektor dibagi panjang B vektor dikalikan vektor B. Ya. C vektor bisa ditulis seperti itu ya, atau coba perhatikan di sini, misalnya saya tulis seperti ini. Misalkan ini O, ini ada C, ini ada B.
Misalkan ini 4, ini 7. Ya. Ini ada vektor C. Ini semua adalah vektor P. Ya. Vektor C berapa kali dari vektor P? Maka bisa dikatakan vektor C itu sama dengan 4 per 7 dari vektor P. Atau kalau diingat dengan vektor satuan, vektor C sama dengan 4 kali vektor satuan dari B. Ya. Kalau berarti lagi, berarti vektor C 4 kali, sama saja vektor satuan dari B adalah vektor C sama dengan 4 kali vektor satuan dari B adalah B vektor dibagi panjang B vektor. Panjang B vektor dalam hal ini adalah 7, maka sama saja. Kembali sini, C vektor sama dengan 4 per 7 B vektor. Oke, ya. Jadi sama, kalau mau ditulis ini bisa panjang C vektor dibagi panjang B vektor. Oke, berarti C vektor, ya, berarti bisa ditulis C vektor adalah panjang vektor C dikalikan seper panjang B vektor dikalikan B vektor. Ya, nanti akan digunakan dari panjang C vektor itu bagaimana. Oke, sekarang kita lanjut. Ini belum selesai, ya. Jadi C vektor itu jadi apa rumusnya? Oke, kita batas di sini. Misalkan kita akan mencari panjang proyeksi vektor A pada vektor B, ya, yaitu panjangnya adalah panjang vektor C, ya. Dimisalkan adalah alfa itu sama dengan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Misalkan ini alfa. Ya. Berdasarkan pertemuan sebelumnya, rumus cos sudut dua vektor adalah cos alfa itu sama dengan vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor A bagi panjang vektor B. Ya. Anggap ini persamaan 1. Oke. Sekarang berikutnya perhatikan, ya. Perhatikan segitiga siku-siku. Siku-siku O C A, siku-siku di C. Ya, gunakan cos alfa juga, gunakan cos alfa, ya. Berarti masalah panjang, ya, cosami samping per miring. Berarti panjangnya OC adalah, ya, panjangnya OC adalah panjang vektor C dibagi panjangnya OA. Panjangnya OA adalah panjang vektor A. Jadi masalah panjang. Ya. Tulis lagi, ya, saya tulis yang rapi. Ya. Cos alfa, ya. Berarti panjang OC yaitu panjang vektor C
dibagi panjang OA, kosame, samping miring ya, panjang vektor A. Oke, dari sini ini angka persamaan 2. Ya. Dari 1 dan 2 samakan aja, berarti 1 sama dengan 2. 1 sama dengan 2, yaitu cos alfa sama dengan cos alfa. Cos alfa yaitu panjang vektor C dibagi panjang vektor A sama dengan vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor A dikali vektor B ya. Maka perkalian silang panjang vektor C itu sama dengan vektor A dikalikan vektor B dikalikan ya, dikalikan panjang vektor A dibagi panjang vektor A panjang vektor B. Ya, ada mempunyai faktor yang sama, bisa dicoret. Ya. Maka panjang vektor C sama dengan vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor B. Ya. Jadi rumus ya. Rumus proyeksi skalar A vektor pada B vektor itu sama dengan C vektor, panjang C vektor ya. Nah, panjang C vektor ya sama dengan ya vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor B. Ya, karena ini panjang vektor itu selalu positif, diharga mutlakkan saja. Ya. Maka panjang vektor C selalu positif ya. Nilai mutlak dari vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, sekarang proyeksi skalar vektor A vektor B C sudah selesai ya. Nah, sekarang rumus ini panjang vektor C adalah vektor itu panjang vektor C ya, kita temukan tadi adalah vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor B ya dikalikan seperpanjang vektor B dikalikan vektor B ya, hasilnya sama dengan vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikalikan vektor B. Nah, jadi rumusnya sudah ketemu ya. Rumus vektor C ya, di sini panjang ya. Ini bukan panjang, ini adalah panjang vektor. Jadi proyeksi vektor A pada vektor B adalah vektor C ya, ini yang dirumuskan dengan ya vektor A dikalikan vektor B dibagikan panjang vektor B kuadrat dikalikan B vektor lagi. Jadi jawabannya berapa? Vektor. Jadi sudah ketemu dua rumus ya. Ya. Dua rumus seperti ini, dan rumus yang kedua adalah ini. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk contoh soal. Jadi proyeksi vektor A pada vektor B adalah vektor
Ya, yang dirumuskan seperti itu. Oke, saya buatkan contoh soal. Ya. Sebagai contoh soal. Contoh sederhana dulu, contoh soal ya. Ya. Misalnya diketahui ya, titik A misalnya 1 min 2 3. Kemudian titik B 5 0 4 ya. Kosong 0 agar tidak ini, saya ganti dulu angkanya. Lima 1 min 3 misalnya. Kemudian C 5 min 1 min 2. Oke, tentukanlah misalnya nomor 1 ya, proyeksi C vektor pada B vektor misalnya ya. Nomor 2 ya, ini proyeksi vektor maksudnya, proyeksi vektor. Ya, hapus saja. Proyeksi vektor B vektor, saya ganti B vektor pada C vektor. Nah, ini proyeksi skalar AB vektor pada AC vektor. Oke, kita jawab. Saya batas gini aja. Oke, langsung dijawab sini ya. Langsung kita jawab. Proyeksi B vektor pada C vektor agar tidak kehilangan jejak, itu saja. Misalkan ya, mau tulis misalkan boleh, atau tulis langsung aja proyeksi B vektor pada C vektor sama dengan ya, proyeksi vektor ya, ini proyeksi vektor ya, proyeksi vektor B vektor pada C vektor. Ingat tadi proyeksi vektor, jawabannya adalah vektor. Misalkan ini adalah suatu vektor yang baru. Ya, jangan gunakan lagi ada vektor A, vektor B, vektor C. Jangan menggunakan A vektor karena sudah ada C ya. Misalkan vektor yang baru, misalnya katakan aja misalnya W vektor. Ya. Nah, yang rumusnya apa? Jadi W vektor ya, proyeksi ya, berarti tadi apa rumusnya? B vektor dikalikan C vektor dibagikan panjang C vektor kuadrat dikalikan C vektor. Ya, analogi dengan rumus awal tadi ya. Proyeksi ya, A vektor ya, vektor A pada vektor B berarti A vektor dikalikan B vektor dibagi panjang B vektor ya, dikalikan B vektor. Lihat, B pada B, maka penyebutnya juga B vektor. Jika pada C, maka penyebutnya juga C vektor ya, panjang C vektor.
Oke. Gunakan rumus analogi. Jadi amati, tiru, praktek mandiri. Ya, oke ya. Nah, sekarang coba dihitung ya dari gambar, dari soal itu ya, dari soal B vektor itu berapa? Buat dalam bentuk kolom. B vektor sama dengan 5, 1, min 3. Kemudian C vektor adalah 5, min 1, min 2. Ya. Kemudian kita butuh panjang C vektor. Ya. Panjang C vektor sama dengan akar dari, ya, masing-masing dikuadratkan, berarti 25 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan akar berapa ini? 30. Jadi panjang C vektor itu sama dengan akar 30. Nah, sekarang W vektor sama dengan vektor B kali vektor C. Caranya adalah, karena ini skalar, atas kali atas, terus tengah kali tengah, bawah kali bawah, lalu jumlah, berarti 25 dikurangi 1 ditambah 6 per akar 30 kuadrat. Dikalikan lagi dengan panjang, dikalikan dengan B, dikalikan dengan C vektor, yaitu 5, min 1, min 2. Jadi vektor W, ya, 25 ya dikurangi 1 tambah 5 berarti 30 per 30 ya. 5 min 1 min 2. Ya, ketepatan nilainya itu 1, berarti 5 min 1 min 2. Ini dalam bentuk kolom. Coba kita tulis dalam bentuk basis, berarti W vektor sama dengan 5 I vektor dikurangi J vektor dikurangi 2K vektor, pakai I, J, K ya dalam vektor. Oke, itu contoh soal yang pertama. Sekarang bagaimana proyeksi skalar AB vektor pada AC vektor? Ya, kita jawab dengan cara yang sama. Nah, di sini juga tulis ya, proyeksi skalar AB vektor pada AC vektor sama dengan apa? Ingat, proyeksi skalar jawabannya adalah skalar. Maka tulis panjang vektor, misalnya anggap aja panjang vektor Y misalnya, panjang vektor Y. Nah, maka rumus panjang vektor Y, gunakan rumus amati tadi ya. AB pada AC. AB pada AC berarti vektor AB dikalikan vektor AC dibagikan panjang vektor AC ya. Sama seperti A pada B, berarti vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor B. Lihat lagi rumus tadi, awal tadi ya. Proyeksi skalar A vektor pada B vektor adalah panjang C vektor, yaitu A vektor dikalikan B vektor dibagi panjang B vektor ya. Nilai akhir dimutlakkan kalau dia negatif ya. Oke. Kita masuk sini ya. Nah, ini dimutlakkan hasil akhirnya ya, nilai mutlak. Oke. Nah, sekarang cari AB vektor. AB vektor sudah, ini rumus vektor posisi, B vektor dikurangi
A vektor sama dengan B vektor, yaitu 5, 1 min 3 dikurangin A vektor adalah 1 min 2, 3. Dihitung sama dengan apa ini? 5 dikurangi 1 berapa? 4. 1 dikurangi min 2, berarti min kali min plus berarti 3. Min 3 dikurangi 3, berarti min 6. Min 3 dikurangi 3 ya, min 3 dikurangi 3. 6. Jadi A vektor 4, 3, min 6. Sekarang hitung lagi AC vektor. AC vektor berarti C vektor dikurangi A vektor. C vektor adalah 5 min 1 min 2 dikurangi A vektor adalah 1 min 2, 3. Sama dengan, hitung lagi ya. Lihat A vektor itulah 1 min 2, 3. Oke. Kurangkan 5 dikurangi 1 berarti 4. 1 dikurangi min 2 berarti min 1 atau min 2 adalah 1 ya. 1 dikurangi 2 berarti 1. Min 2 dikurangi 3 berarti min 5. Oke. Apalagi panjang AC vektor. Maka mencari panjang AC vektor. Panjang AC vektor ya adalah masing-masing dikuadratkan. 4 dikuadratkan jadi 6, 16 ditambah 1 kuadratkan 1 ditambah min 5 kuadrat jadi 2, 25. Dihitung hasilnya akar dari 16 tambah 1, 17. 17 ditambah 25, ya 17 tambah 25 berapa? Adalah 42. Ya. Jadi panjang AC adalah akar 42. Kalau mau disederhanakan bisa enggak akar 42 itu sama dengan akar 42 itu bisa enggak? Akar 42. Akar 42 jika mau disederhanakan boleh. Kalau nggak disederhanakan langsung nggak apa-apa, nanti di akhir ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang perhatikan rumusnya. Oke, sekarang lengkapi ini. Panjang sama dengan ya. Dibuat harga mutlak di sini. Kemudian panjang vektor AC adalah akar 42. Akar 42, lalu vektor AB dikalikan vektor AC. Oke. Kalikanlah vektor AB dikalikan vektor AC yang hasilnya skalar, berarti atas kali atas 4 kali 4 dengan 4 16. Kemudian tengah dengan tengah 3 kali 1 3 ditambah 3. Kemudian min 6 dengan min 5 30 plus 3 30. Ya, ini sudah semuanya positif. Langsung aja panjang vektor Y sama dengan ini akar 42. Ini 16 tambah 3 ditambah 30 berarti 49. Ya, dikalikan akar 42 per akar 42. Merasionalkan penyebut jadi berapa ini? Berarti 49 per 42 akar dari 42. Ya. Oke, demikianlah cara memahami
proyeksi, ya, proyeksi vektor A pada vektor B dan proyeksi skalar A vektor pada vektor B. Selamat belajar, selamat memahami, gunakan metode amati, tiru, praktek mandiri. Terima kasih.